Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua toh? Mari kita bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Kita bersama mengambil saat teduh. Dalam hati kita berkata demikian. Pertolongan kami berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 10, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, atas penyertaan-Mu dalam kami menjalani kehidupan sepanjang pagi hari hingga pada saat ini. Dan kami mengucap syukur banyak berkat yang Kau berikan kepada kami, baik kesehatan maupun untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan memenuhi dan mencukupinya. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengakui apabila di dalam kehidupan kami banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu, kami mohon Tuhan Yesus berkenan mengampuni kami, menyucikan dan menguduskan kami dari segala najisnya dosa, supaya di dalam kami membangun ibadah pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru, sehingga kami menjadi ciptaan ya seperti Engkau menciptakan manusia yang pertama sebelum jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapa, pada saat ini dalam kami membangun ibadah, kami serahkan kepadamu dari awal sampai akhir, dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 66, bait yang pertama dan kedua.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari kesaksian Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 13, akan kita baca ayat yang ke-11 sampai 13. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkan kuasa Roh-Mu, curahkan hikmat-Mu, curahkan pengetahuan-Mu, supaya kami bisa membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan benar. Dan berilah kami kekuatan, supaya kami kuat menerima kebenaran firman-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh ini aku serahkan kepadamu. Pakailah untuk berbicara pada saat ini. Dan hati kami sediakan untuk tempat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai 13 yang demikian bunyinya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah, tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan mentaatinya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, proses adalah suatu runtutan peristiwa untuk menjadi lebih. Proses untuk menjadi dewasa, artinya untuk menjadi dewasa itu diawali peristiwa dari kanak-kanak terus menjadi dewasa. Dan ini kita bisa melihat dari segi fisik dan psikis. Saudaraku, secara fisik bisa kita perhatikan perubahan atau anatomi tubuhnya. Seperti tinggi badan, berat badan, dan yang lain. Secara psikis, yaitu mengenai rohani seseorang, seperti tingkah laku, sikap, mental, cara berpikir, dan lain sebagainya. Saudara, permasalahan yang sering timbul dalam perkembangan fisik dan psikis adalah kurang matangnya intelektual atau pengetahuan dan emosional. Hal ini berakibat pada tindakan yang tidak rasional, cenderung emosional, dan tanpa pikir panjang. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak.
aku berpikir seperti kanak-kanak. Ini menunjukkan belum adanya kedewasaan dalam diri seseorang secara kerohanian. Ini menunjukkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan fisik kurang diikuti dengan pertumbuhan psikis atau rohani. Sehingga dalam perjalanan perkembangannya sering menjadi pemikiran yang tidak dewasa, terutama dalam menerima pengetahuan firman Allah. Dalam kehidupan keimanan masih menurut kehendaknya sendiri. Padahal kehidupan umat Tuhan Yesus itu harus sudah dewasa, mengerti dan memahami siapa Yesus itu. Memahami siapa Yesus berarti memahami apa yang diajarkan oleh Yesus dan melakukan apa yang telah diajarkan oleh Yesus dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata Rasul Paulus, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Setelah Paulus mengenal siapa Tuhan Yesus itu dan juga memahaminya, dia tidak lagi memusuhi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tetapi justru Paulus itu menjadi penginjil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan dia, setiap orang yang percaya. Roma pertama ayat yang ke-16. Jadi proses perubahan itu tidak hanya pada dulu bukan menjadi pengikut Kristus dan sekarang menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya itu. Kalau sudah berani mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, harus berani meninggalkan sifat kemanusiaan yang lama, yaitu iri, dengki, mendendam, membenci, egois, sombong, memilah-milah dalam pergaulan dengan sesamanya berdasarkan status. Dan menjadi manusia baru itu harus berani hidupnya dipenuhi oleh kasih Kristus untuk mengasihi semua ciptaan Tuhan Allah. Jadi tidak lagi memilah-milah, tidak lagi ada sifat benci, dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Luwung ini, sudah lama jemaatnya menjadi pengikut Kristus. Dan sebentar lagi berusia 61 tahun, yaitu tepatnya tanggal 10 Mei 2020. Dan ini menunjukkan usia yang sudah tua, usia yang sangat dewasa. Perubahan dari pantan menjadi jemaat dewasa itu sebuah perjalanan
yang tidak mudah. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapannya dengan usia jemaat yang ke-61 ini diikuti juga dengan dewasanya iman warga jemaat dan pengetahuan warga jemaat tentang hidup persekutuan. Tidak mudah terkejut dan tidak mudah gumunan jika ada perubahan untuk kemajuan gereja. Seperti saat ini, banyak gereja-gereja karena pandemi corona ini sedang mewabah. Banyak jemaat yang beribadah di rumah memakai IT yang kita sebut dengan ibadah secara online, sama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Jemaat dewasa adalah jemaat yang penuh pengharapan, jemaat yang penuh dengan kasih terhadap sang kepala gereja. Dan bisa kita wujudkan kasih kita kepada sesama kita. Apalagi saudara kita yang seiman. Galatia 6 ayat 10b. Dan diharapkan kita, gereja kita, seluruh warga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Mazmur 21 ayat 7. Sehingga kita bisa mewujudkan keimanan kita. Kita bisa mewujudkan kalau kita memang benar-benar sudah dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 389, bait yang pertama dan yang ke-12, bersama kita mempersembahkan syukur. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya firman-Mu akan mengajari kami supaya kami tidak menjadi seperti kanak-kanak, tetapi kami sudah menjadi benar-benar dewasa. Dan kami menjadi ciptaan-Mu yang baru. Ciptaan yang lama sudah berlalu. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan dan ajari kami
untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga yang membangun ibadah ini. Satu persatu kami mohon Tuhan berkenan memberkati. Tambahkanlah rasa kasih sayang orang tua dengan anaknya, suami dan istri, sehingga bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang bisa mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih dalam taraf pendidikan. Kiranya Tuhan berkati dengan pengetahuan, karena kami tahu kepandaian anak-anak terbatas. Tapi jika Tuhan berkenan memberkati dengan pengetahuan yang berasal dari Allah, maka anak-anak kami mampu meraih apa yang dicita-citakannya. Anak-anak kami yang menginginkan pekerjaan, menginginkan teman hidup, kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati seperti yang mereka harapkan. Begitu juga kami berdoa untuk para orang tua kami yang usianya sudah lanjut. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan Tuhan dampingi dalam kehidupannya, supaya orang tua kami tidak merasakan hidup sendiri, tapi merasakan Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota majelis yang telah Kau pilih menjadi kawan sekerjamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan ketabahan, kesabaran, dan hikmat. Curahkan karunia Roh-Mu kepadanya, supaya dalam menjalankan tugas pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang masih dilanda oleh wabah corona ini. Tuhan, kami hanya bisa percaya kepadamu. Engkau yang maha kuasa, yang menguasai segala sesuatunya, yang menguasai semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menghalau virus corona ini dari bangsa kami, supaya bangsa kami terbebas dari virus corona ini, supaya bangsa kami merasa damai, merasa aman. Para pimpinannya juga begitu kami serahkan kepadamu, sehingga dalam mengambil setiap keputusan seperti yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami. Seberapa besar yang bisa kami aturkan kepadamu, kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati, sehingga kami tidak mengalami kekurangan, justru kami mengalami berkelimpahan. Biarlah persembahan ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan gereja-Mu. Dan kami serahkan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan seluruh warganya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat
415 bait yang pertama saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan kita memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat, kiranya memberkati anak-anak-Nya dengan penuh kasih dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera di dalam kuasa Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberkati kami semua saat ini sampai selamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih.